Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Irianti Rahmayani Jemain SPSI MPD dan Ibu Eklis Ceseda Makarya MPD dan Bapak Hendro Yulius Suryo Putro SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi belajar serta teman-teman yang berbahagia. Adapun judul materi yang akan kami sampaikan berjudul Teori Belajar Konstruktivisme. Baik, pada hari ini saya Tiara Ariliani selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5, yaitu ada Kak Isma, Kak Reski, Az-Zahra, dan saya sendiri Tiara Ariliani. Topik yang akan kami sampaikan terdiri dari 6 topik, yaitu tentang pengertian, tokoh-tokoh, prinsip, ciri-ciri, kelebihan dan kelemahan, serta penerapan teori belajar konstruktivisme. Baik, langsung saja. Pertama-tama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Kak Reski, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Zahra dengan NIM 221012380077. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar konstruktivisme. Pengertian teori belajar konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberi kesempatan pada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting. Selanjutnya kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu tokoh teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, Jean Piaget. Gagasan Piaget berlandaskan bahwa perkembangan anak bermakna membangun struktur kognitifnya atau peta mentalnya yang diistilahkan skema atau konsep jejaring untuk memahami dan menanggapi pengalaman fisik dalam lingkungan di sekelilingnya. Yang kedua, Vygotsky. Vygotsky ini lebih suka menyatakan teori pembelajarannya sebagai pembelajaran kognisi sosial atau social cognition. Pembelajaran kognisi sosial meyakini kebudayaan merupakan penentuan utama bagi pengembangan individu. Manusia merupakan satu-satunya spesies di atas dunia ini yang memiliki kebudayaan hasil rekayasa sendiri, dan setiap anak manusia berkembang dalam konteks kebudayaannya sendiri. Yang ketiga, John Dewey. John Dewey mengemukakan belajar konstruktivistik adalah belajar bergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri juga. Topik dalam kurikulum harus saling terintegrasi, bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu dengan yang lain. Belajar harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa atau student-centered learning dalam konteks sosial. Baik, terima kasih. Saya Isma, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prinsip dan ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Nah, yang pertama yaitu prinsip teori belajar konstruktivisme. Dalam teori belajar konstruktivisme, pengetahuan yang diperoleh individu dapat bersumber dari interaksi sosial yang didapat dari luar dirinya. Peran aktif dari individu tersebut sangat diperlukan untuk mengkonstruksi pengetahuan yang didapat. Pengetahuan dan kemampuan tidak dapat muncul dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan dan dipengaruhi oleh orang lain. Nah, prinsip teori belajar konstruktivisme sebagaimana dicantumkan dalam buku Wahab dan Rusnawati pada tahun 2021 terdapat 8 prinsip, yaitu yang pertama, pengetahuan dibentuk dan dibangun oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat ditransfer dari guru ke murid kecuali dengan keaktifan murid itu sendiri untuk menalar. Lalu yang ketiga, murid aktif melakukan
pengkonstruksian pengetahuan secara terus-menerus sehingga perubahan konsep ilmiah selalu terjadi. Lalu yang keempat, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi belajar berjalan dengan baik. Lalu yang kelima itu menghadapi berbagai masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Lalu yang ketujuh, mencari serta menilai pendapat yang diutarakan peserta didik. Yang kedelapan, yaitu menyesuaikan dengan kurikulum untuk menanggapi pandangan siswa. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Nah, pada pembelajaran konstruktivisme menekankan proses pembelajaran bukan mengajar. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses bukan menekankan hasil. Menurut teori konstruktivisme sosial, suatu pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri dan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid itu sendiri untuk menalar. Peran guru hanya sebagai membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Nah, ciri tahapan pembelajaran konstruktivisme adalah yang pertama itu ada orientasi atau mengembangkan motivasi dan mengadakan observasi. Yang kedua ada elisitasi, mengungkapkan ide-ide secara jelas serta mewujudkan hasil observasi. Lalu yang ketiga ada rekonstruksi ide, klasifikasi ide, membangun ide baru dan mengevaluasi ide baru. Yang keempat, ada penggunaan ide dalam banyak situasi. Lalu yang kelima, ada review atau kajian ulang, merubah dan merevisi ide. Adapun menurut beberapa literatur, ciri-ciri pembelajaran yang konstruktivis, yang pertama yaitu pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia. Yang ketiga, belajar merupakan proses yang aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Lalu yang keempat, pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan atau negosiasi makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. Lalu yang terakhir, ada pembelajaran harus disituasikan dalam latar atau setting yang realistik. Penilaian harus terintegrasi dengan tugas dan bukan merupakan kegiatan terpisah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya topik materi yang kelima mengenai kelebihan dan kelemahan teori belajar konstruktivisme. Untuk kelebihan teori belajar konstruktivisme, di sini saya cantumkan ada 6 kelebihan. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya yaitu dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Ia hanya menjadi fasilitator yang membimbing dan mengarahkan siswa. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya, baik dari segi latihan, bertanya, praktik, dan lain sebagainya. Jadi, dalam hal ini, guru hanya sebagai pemberi arah dalam pembelajaran dan menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Sebab dalam konstruktivisme, pengetahuan itu tidak hanya didapatkan dalam proses pembelajaran, akan tetapi bisa juga didapatkan melalui diskusi, pengalaman, dan juga bisa didapatkan di lingkungan sekitarnya. Dengan itu, maka siswa tidak mudah lupa dengan pengetahuannya. Lalu untuk kelebihan yang kedua yaitu siswa lebih aktif dan kreatif. Jadi maksudnya di mana siswa dituntut untuk bisa memahami pembelajarannya, baik didapatkan di sekolah dan yang dia dapatkan di luar sekolah, sehingga pengetahuan-pengetahuannya yang dia dapatkan tersebut bisa dia kaitkan dengan baik dan seksama. Selain itu juga siswa dituntut untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang baru dan dapat dikoneksikan dengan ilmu-ilmu yang sudah lama, sehingga dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, siswa akan aktif dalam pembelajaran. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna. Belajar bermakna
berarti menginstruksi informasi dalam struktur penelitian lainnya. Artinya, pembelajaran tidak hanya mendengarkan dari guru saja, akan tetapi siswa juga harus bisa mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman pribadinya, dengan informasi-informasi yang dia dapatkan, baik dari temannya, tetangganya, keluarga, surat kabar, televisi, dan lain sebagainya, sehingga menjadikan proses pembelajaran tersebut menyenangkan dan lebih bermakna bagi siswa. Selanjutnya, pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya di sini yaitu siswa bebas mengaitkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan, baik di lingkungannya dengan yang ada di sekolah, sehingga terciptalah konsep yang diharapkannya. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya yaitu perbedaan individual terukur dan dihargai. Lalu, guru berpikir proses membina pengetahuan baru, siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Oke, selanjutnya mengenai kelemahan dari teori belajar konstruktivisme. Untuk kelemahan yang pertama yaitu proses belajar. Jadi, untuk teori konstruktivisme ini hanya menekankan kepada proses belajarnya daripada hasilnya. Nah, untuk itu kegiatan belajar konstruktivisme ini lebih dipandang dari segi prosesnya lah daripada segi perolehan pengetahuan terhadap fakta tersebut. Lalu selanjutnya kelemahan yang kedua yaitu peran siswa. Jadi menurut pandangan ini belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh siswa sehingga menuntutnya untuk aktif melakukan kegiatan, berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Persoalannya, jika siswa tidak aktif, maka ia akan ketinggalan oleh siswa lain dan tidak maksimal menangkap materi pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk kelemahan yang ketiga yaitu peran guru. Dalam pendekatan ini, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar, atau peran guru dalam teori konstruktivisme ini hanya sebagai sebatas fasilitator yang membantu agar proses konstruksi pengetahuan oleh siswa ini berjalan lancar. Jadi guru tidak menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Untuk kelemahan yang keempat yaitu sarana belajar. Pendekatan ini menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Nah, sehingga evaluasi pandangan ini mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Adapun teori konstruktif ini mendorong untuk melakukan evaluasi pada proses, bukan hasil. Proses belajar siswa seperti keaktifan berinteraksi dan partisipatif lebih penting ketimbang hasil. Misalnya proses tanpa mementingkan hasil ini kan akan menjadikan belajar ini susah diukur, seperti itu. Baik, karena tadi sudah dipaparkan oleh kelompok materi mengenai teori belajar konstruktivisme, selanjutnya izinkan saya membacakan kesimpulan. Adapun kesimpulan dari teori konstruktivisme dalam pembelajaran ialah di mana proses belajar itu berasal dari peserta didik itu sendiri. Bagaimana peserta didik mengolah ilmu yang ada, memahaminya, lalu memunculkan pemahaman lainnya, dan menerapkannya dan terus mengembangkannya. Kelebihan penerapan teori ini dalam pembelajaran ialah dengan peserta didik yang menjadi pusatnya, mereka akan lebih mudah memahami dan menerapkannya. Dengan peserta didik yang terlibat langsung juga dapat membuat ingatan melekat lebih lama. Mungkin itu saja kesimpulan kemudian pemaparan dari kelompok kami. Dengan berakhirnya kegiatan pemaparan materi, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator sekaligus mewakili dari kelompok 5 memohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.